maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Rahmatia Bakri. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menyampaikan learning insight yang saya dapatkan di kelas Bunda Sayang Batch 6 Institut Ibu Profesional di zona 7 tentang pendidikan seksualitas. Topiknya adalah penyimpangan seksual, pencegahan dan solusinya. Penyimpangan seksual itu sendiri didefinisikan sebagai aktivitas seksual yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan cara yang tidak wajar dan menggunakan objek yang tidak normal atau tidak wajar. Perilaku ini menular dan merusak kemanusiaan dan tentu saja diharamkan oleh agama. Data kasus penyimpangan seksual homoseksual di tahun 2016 sudah sekitar 13 ribuan. Di Kabupaten Bogor saja sudah terdapat data penyimpangan seksual atau homoseksual laki-laki seks dengan laki-laki di tahun 2015 sekitar 6 ribuan, di bulan Juni dan di bulan Desember meningkat menjadi 8 ribuan. Data kasus pelecehan atau pencabulan sesama jenis pun terjadi di titik-titik di daerah terpencil di Nusantara. Sudah tercatat data sekitar 1.500-an. Kebanyakan kasus homoseksual diakibatkan oleh kecanduan pornografi. Dan salah satu kasus pasangan lesbian YouTuber ditelusuri ternyata bahwa yang menjadi faktor penyebabnya adalah trauma dan tidak adanya figur ayah. Sementara untuk satunya lagi adalah dikarenakan sehari-harinya sejak kecil selalu berpenampilan sebagai laki-laki dan dibiarkan oleh keluarganya. Sementara untuk kasus transgender, seorang artis yang mengganti kelaminnya dikarenakan oleh sehari-harinya memang sudah terbiasa berperilaku feminin sejak kecil dan itu dibiarkan dan diterima oleh keluarganya. Sementara kasus pedofilia yang mencuat ke permukaan biasanya dilakukan oleh orang yang lebih berkuasa terhadap anak-anak. Ada orang yang gegabah menyangka bahwa gay atau homoseksual itu merupakan kodrat atau fitrah. Ini tentu saja bertolak belakang dengan akal dan nurani manusia. Secara akal saja kita sudah melihat bahwa dari jenis kelamin saja sudah berbeda, dan tujuan adanya jenis kelamin adalah untuk tujuan fungsi reproduksi. Jadi mana mungkin jika perilaku homoseksual, gay, lesbian, transgender adalah merupakan fitrah. Nurani juga tentu saja menolak karena perilaku menggauli sesama jenis adalah perilaku yang menjijikan, menimbulkan rasa bersalah, menimbulkan perasaan aneh. Tidak ada data yang mendukung bahwa penyimpangan seksual merupakan faktor genetik dan itu sudah dibuktikan bahkan di luar negeri seperti yang sudah disebutkan. Dan lebih banyak kasus penyimpangan seksual ini adalah karena diakibatkan oleh salah asuh dan salah budaya atau gaya hidup.
Disinilah betapa pentingnya pendidikan sesuai fitrah. Terima kasih sayang. Sebagaimana yang sudah pernah dibahas sebelumnya bahwa betapa pentingnya pendidikan seksualitas anak sejak dini. Dan pendidikan seksualitas anak ini di mana peran ayah dan peran bunda dilakukan secara bergantian sesuai dengan tahap usia. Pada tahap usia 0 sampai 2 tahun, seorang anak harus dekat kepada ibunya karena ada masanya menyusui. Pada usia 3 sampai 7 tahun, seorang anak didekatkan kepada keduanya secara seimbang. Dan pada usia 7 sampai 10 tahun, anak lebih didekatkan kepada ayahnya. Untuk anak laki-laki dan anak perempuan lebih didekatkan kepada ibunya. Kemudian pada usia 11 tahun ke atas, polanya dibalik, anak perempuan didekatkan kepada ayahnya dan anak laki-laki didekatkan kepada ibunya. Mendidik fitrah bukanlah sebuah upaya rekayasa yang memanipulasi, mendominasi, mengintervensi, bahkan menjejalkan outside-in sehingga merusak fitrah itu sendiri. Mendidik fitrah adalah upaya menemani, menumbuhkan, dan membangkitkan inside out benih agar tumbuh menjadi pohon yang baik atau syajaratut thayyibah. Ayah bunda, jangan abaikan pengaruh lingkungan. Mari selamatkan orang atau kerabat terdekat kita dari penyimpangan seksual. Bantu untuk sembuh. Jika tidak mampu membantu, maka hijrahlah. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Jika ada kebaikan, itu datangnya dari Allah semata. Saya Rahmatia Bakri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.